SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul karimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama Pak Ajis di sini di PJJ YPI belajar online gak masalah. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu masih dengan bab ke-6 ya, kelas 7 semester ganjil. Judulnya yaitu dengan ilmu pengetahuan semuanya menjadi lebih mudah. Disiapkan dulu ya, disiapkan dulu semua peralatannya, buku, alat tulis, kemudian Al-Quran ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, ya. Membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke. Udah siap ya alat tulis, kemudian Al-Qur'annya, diusahakan ada Al-Qur'an ya. Karena hari ini insya Allah kita akan belajar ya baca Al-Quran, kemudian ada tajwid, oke ya. Sekali lagi judul tadi dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Setiap kali pertemuan ya Pak Guru selalu mengingatkan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, ya, kompetensi inti singkat saja ya, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli,
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian tanpa mata. Kemudian kompetensi inti 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, kemudian ranah abstrak, ya, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama. Oke ya, itu kompetensi intinya. Kemudian KD, nah ini beberapa orang tua kalian kemarin sempat bertanya, karena di rapot tengah semester di samping KKM itu ada KD, ya, KD PAI dan DP, kemudian KD PKN, tiap pelajaran ada KD-nya. Kebetulan berbeda-beda masing-masing pelajaran jumlah KD-nya, ya, ada yang 10, ada yang 8, ada yang 5, ada yang 3, dan lain sebagainya. Kompetensi dasar. Jadi di situ ada tertulis, ya, mata pelajaran, kemudian KKM, nah, KD, baru nilai. Nah, KD di situ, karena kemarin sempat ada pertanyaan, kompetensi dasar tiap pelajaran pastinya, ya, jumlahnya tidak sama, ya, jadi tergantung pelajaran masing-masing. Nah, kompetensi dasar untuk pelajaran hari ini, ya, untuk bab ini, itu yang pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu, ya, semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait. Kemudian memahami makna Al-Mujadalah ayat 11 serta Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Kemudian membaca Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 dengan tartil, menunjukkan hafalan Al-Mujadalah ayat 11, kemudian Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait dengan lancar. Kemudian mengingatkan lagi ketika ada tulisan, nah itu Quran surah Al-Mujadalah 58.211. 58 itu menunjukkan angka surah keberapa, ya, surah atau surat yang keberapa, ya. Jadi sebelum titik 2 itu menunjukkan surah keberapa. Dalam Al-Quran jumlahnya ada berapa surat? 114. Nah, Al-Mujadalah, ya, itu surah yang ke-58. Ar-Rahman surah yang ke-55. Jadi kalau ada tulisan Ar-Rahman 55.233, berarti surah Ar-Rahman itu adalah surat yang ke-55. Nah, ayatnya ayat 33. Jadi nanti gampang nyarinya, ya, gampang nyarinya. Nah, lebih mudah lah, lebih mudah ketika ada tanda surah yang keberapa. Kemudian menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan yang ada dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33. Indikator, ya, membaca Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, menerapkan ilmu tajwid tentang Al-Samsiyah dan Al-Qomariyah. Al-Samsiyah dan Al-Qomariyah. Ini mengulang loh ya. Ini sebatas mengulang, ya, mengulang yang kemarin, ya, penguatan, biar nggak lupa. Kemudian mengartikan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Memahami isi kandungan Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33.
3. Memahami perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Ya, biar kita tahu orang yang cinta ilmu pengetahuan itu seperti apa sih? Apa bedanya orang yang cinta ilmu pengetahuan dengan orang yang nggak cinta ilmu pengetahuan? Nah, biar kita paham, ya, nggak buta. Bisa membedakan orang yang cinta ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak cinta ilmu pengetahuan. Oke ya. Nah, ini surah-surahnya kemarin sudah Pak Guru baca, ya, mengulang kembali dengan tujuan biar yang baru belajar membaca Al-Quran, ya, biar tidak lupa, syukur-syukur bisa mengikuti. Ya, Pak Guru bacanya sepotong-sepotong saja, ya. Ya, sebenarnya dalam kaidah ilmu tajwid nggak boleh, tapi untuk belajar tidak masalah. Jadi yang belum bisa atau belum lancar membaca boleh diikuti, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi, ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Itu Ar-Rahman 33. Jelas di sini, ya, bagi yang belum mengerjakan tugas pertama, ya, ini tugas yang pertama. Diingatkan kembali, bagi yang belum mengerjakan tugas pertama, tugasnya adalah menulis ayat ini, Ar-Rahman 33, ya, Ar-Rahman 33, ditulis yang bagus, rapi, benar, ya, bersih, kemudian disertai dengan terjemahannya. Sekali lagi, bagi yang belum mengerjakan tugas pertama yang bab 6, ya. Tugas pertama bab 6 adalah menulis Ar-Rahman 33 beserta terjemahannya. Nah, kalau di layar HP mungkin kurang jelas, bisa dicari di Al-Quran yang lebih jelas, ya. Al-Qurannya yang di rumah, silakan dibuka Ar-Rahman ayat 33, ya, ayat 33. Oke ya. Nah, sekali lagi, ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, artinya menembus di sini adalah melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, kekuatan di sini artinya kekuatan dari Allah, ya, kekuatan yang datangnya dari Allah. Oke ya, jelas ya, ini yang tugas pertama. Mengingatkan kembali. Kemudian bagi yang belum tugas yang kedua, yang belum mengerjakan atau menyerahkan tugas kedua, Pak Guru mengingatkan kembali, ini tugas kedua adalah menulis surat Al-Mujadalah ayat 11. Al-Mujadalah ayat 11. Ditulis yang baik, bagus, ya, yang jelas benar. Benar itu benar harokatnya, ya.
Kalau emang harus fathah, fathah, kasroh, kasroh, dan lain sebagainya. Kalau harus panjang, panjang. Kalau pendek, pendek. Ya. Harokatnya yang jelas. Gimana caranya? Ketika menulis Arab, usahakan tidak pakai pulpen dahulu. Usahakan pakai pensil. Karena apa? Apabila ada kekeliruan, bisa dihapus. Nah, tapi kalau pakai pulpen atau ballpoint, biasanya ketika salah, ya, apalagi yang jarang menulis ayat-ayat Al-Quran, tulisan Arab, ya, biasanya suka salah, akan susah untuk memperbaiki. Tapi ketika pakai pensil, bisa dihapus, ya, bisa diulang kembali, ya. Itu cara atau tata cara ketika kita mau menulis ayat-ayat Al-Quran. Karena nulis ayat Al-Quran, usahakan jangan sampai salah sedikit pun, karena itu ayat Al-Quran, ya. Al-Mujadalah 11 sama berkaitan dengan, ya, cinta ilmu pengetahuan, ya. Ini tugas yang kedua. Nah, yang belum, Pak Ajis akan ulangi sekali lagi, ya. Pak Ajis akan baca per kata atau potong-potong, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yafsahillahu lakum wa idza qilang suzu, ya, udah mulai baris yang ketiga, famsuzu yarfa'illahul ladzina amanu, baris yang keempat, minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima, baris yang terakhir, ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, majlis ini tempat menuntut ilmu, di sekolah, di masjid, ataupun dimanapun berada, ya, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ya. Berlapang-lapang ini artinya memberi kesempatan kepada yang lain sama, ya, dalam hal menuntut ilmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, ya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jelas, ya, jelas banget bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Boleh dilihat, disaksikan kanan kiri, ya, lingkungan sekitar, bagaimana beda orang yang pinter dengan orang yang tidak pinter, ya. Sekali lagi, jelas banget, bisa kita cari sendiri contoh, ya, perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Pasti akan berbeda. Orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Oke, ya. Nah, biasanya orang yang berilmu dan beriman itu udah pasti di tengah masyarakat akan berbeda, ya, kedudukan, ya, pandangan, ya, sikap dan tingkah lakunya pasti akan bisalah gampang kita membedakannya dengan orang yang tidak berilmu ataupun tidak beriman. Oke. Nah, untuk tugas yang ketiga, ini materinya yang sekarang ini akan kita bahas, ya, yaitu perhatikan di layar, jelas di situ tertulis menerapkan hukum. Nah, ini udah mulai tajwid.
Mungkin masih ada yang ingat ketika waktu di SD. Ya, waktu di SD ada pelajaran tajwid. Apa sih tajwid itu? Tajwid itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari tata cara membaca apa? Nah, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, jadi bukan hanya fasihnya saja, tapi benarnya, betul nggak panjang pendek, kemudian ya tanda wakaf, ya berhenti atau tidaknya, lanjut atau tidak, kemudian ya, itu namanya ilmu tajwid. Jadi tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi tajwid yang kita pelajari dalam bab ini adalah hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Yakin bahwasanya yang ya mungkin ada dari antara kalian yang pernah di pesantren atau mungkin memang di rumah rutin ngaji, ya baik itu di masjid, musola ataupun di lingkungan sekitar yang kebetulan membuka pengajian, ya taman pendidikan Al-Quran lah ya, TPQ apa TPA, TPQ ya kalau sekarang tuh. Biasanya tahu hukum bacaan ini, ya hukum bacaan ini tahu. Jadi mohon bersabar, ya bagi yang sudah pintar, yang sudah bisa. Nah, ini sebagai penguatan biar tambah semakin ingat. Tapi bagi yang belum, nah, pelan-pelan kita belajarnya. Ya, nanti bisa ditanyakan via WA ataupun apa. Bagi yang memang belum jelas. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama dapat menjelaskan pengertian alif lam samsiah dan alif lam komariah. Jadi hanya dua, alif lam samsiah dan alif lam komariah. Dua, dapat menjelaskan hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Kemudian mempraktekkan bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah dalam membaca Al-Quran. Ini gampang contohnya. Ada tulisan alif lam sin lam alif sama mim. Biasanya suka ada di pintu-pintu ya, pintu masuk atau apa. Nah, tulisannya alif lam sin lam alif dan mim. Yang nggak biasa atau yang nggak ngerti tajwid maka akan membacanya al-salam. Al-salam. Tapi bagi yang tahu maka akan dibaca as-salam. Suara alif lamnya, bacaan alif lamnya hilang, alnya hilang. Nah, itu kira-kira alif lam komariah apa? Samsiah. Nanti akan kita pelajari, ya. Jadi ada tulisan alif lam. Ini yang sudah bisa, yang tahu loh ya, yang tahu huruf-huruf. Ya, mudah-mudahan kelas 7 juga udah. Jangan sampai ada lah ya yang masih ikro, yang masih belum tahu huruf hijaiyah itu apa saja, tapi rata-rata sudah tahu lah ya. Alif lam, sin, ya, lam alif dan mim tertulis di di undangan atau mungkin di ya biasanya pintu masuk rumah dan lain sebagainya. Jadi membacanya bukan al-salam tapi as-salam. Suara alnya hilang. Ini lam alif alif lam samsiah apakah alif lam komariah. Mudah-mudahan nanti setelah ini paham. Oke ya, kita mulai pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Yang pertama yaitu alif lam komariah. Pengertian hukum bacaan alif lam komariah. Kalimat alif lam komariah atau al-komariah berasal dari kata komar
Ini mohon maaf, ini tulisannya kurang begitu jelas. Kenapa bisa geser? Alif lam komariah berasal dari kata komar. Yang penting didengarkan saja, insya Allah paham. Kalimat alif lam komariah berasal dari kata komar, yang berarti bulan. Komar itu artinya bulan, ya. Disebut al-komariah karena alnya bertemu dengan salah satu huruf komariah. Kalau ketemu sama huruf samsiah, ya pastinya akan diberi nama al atau ya al samsiah, alif lam samsiah, al samsiah, ya. Kalimat al-komariah berasal dari kata komar yang berarti bulan. Disebut al-komariah karena alif lamnya bertemu dengan huruf komariah. Kalau bertemu dengan huruf samsiah ya berarti al-samsiah. Sehingga seolah-olah seperti bintang kalau ketemu sama bulan, ya. Bintang itu kalau ada bulan, kira-kira kelihatan nggak bintangnya? Udah pasti jelas, ya. Kelihatan jelas, ya. Bintang kalau ketemu bulan di langit, ya, pasti akan nampak jelas. Inilah gambaran dari perumpamaan al-komariah, bagaikan bulan dan bintang. Karena bintang selalu nampak jelas jika dilihat bersamaan dengan bulan. Coba kalau malam hari. Oke, setelah ini dilanjut. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi bersama Pak Ajis di sini di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan kembali, oke ya. Jadi perumpamaan al-komariah, alif lamnya itu seperti bintang, ya. Ketemu sama bulan. Nah, bintang kalau ketemu sama bulan udah pasti nampak jelas. Makanya ketika alif lam komariah, alif lamnya bertemu huruf komar, huruf komariah, itu akan dibaca jelas. Akan dibaca jelas. Oke,
kita kasih contohnya dulu. Nah, itu ada alif lam. Nah, hurufnya aja dulu deh, hurufnya. Nah, huruf-huruf Qamariyah itu ada 14. Huruf Samsiyah juga ada 14. Jadi sama. Jumlah huruf Qamariyah 14, huruf Samsiyah juga ada 14. Nah, cara menghafalkannya gimana? Asalkan menghafal huruf salah satu aja, huruf Qamariyah misalkan. Ya, yang 14 berarti selain huruf Qamariyah itu adalah huruf Samsiyah, ya. Nah, huruf Qamariyah itu yang pertama adalah alif, ba, ya, jim. Mungkin ada yang ucapnya jaya, ada yang jaya, jim ya, jim mungkin ya. Ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan yang terakhir adalah ya. Jadi jumlahnya pas 14. Nah, selain dari huruf ini, coba kira-kira huruf apa? Ta, alif, ba, ta. Nah, ta itu berarti huruf Samsiyah. Fa, fa karena bukan huruf Qamariyah ya berarti udah pasti huruf Samsiyah. Jadi hurufnya pas 14. Nah, huruf Samsiyah juga sama. Jumlahnya juga 14. Ta, sa, dal, zal, ro, za, ya, sin, shin, sod, zot, to, zo, lam, dan yang terakhir nun. Yang terakhir adalah nun. Oke. Nah, coba kita buktikan. Tadi ada huruf ya, ha. Alif lam bertemu dengan huruf ha. Ya, ha. Jadi membacanya al. Nah, dibaca jelas. Al, ham, al, ham. Ya, jelas ya. Alif lam ketemu dengan ha. Alif lamnya, alnya dibaca dengan jelas. Alham. Kemudian ada huruf fa. Ya. Huruf mim. Maaf, huruf mim. Mim adalah salah satu dari huruf Qamariyah. Alif lam ketemu mim. Karena mim adalah huruf Qamariyah, maka alif lamnya dibaca dengan jelas. Al-mus. Nah, ya lengkapnya al-mustaqim. Ya, ini Pak Guru baca yang hurufnya saja, jadi menekankan bacaan al-nya dibaca dengan jelas. Al-mus. Nah, mustaqim. Alif lam ketemu dengan huruf mim. Alif lam ketemu dengan huruf mim. Yang ketiga, ada huruf ain di situ. Ya, huruf ain. Atau misalkan masih belum hafal, bener nggak sih? Ain itu salah satu huruf apa? Qamariyah. Nah, itu dia. Alif, ba, jim, ha, kha, ain. Berarti betul. Ain itu salah satu huruf Qamariyah. Dibacanya apa? Al, alamina, al-a. Ya. Al, alamina. Jadi al-nya dibaca dengan jelas. Nah. Terus contoh yang keempat, di situ ada huruf kaf. Betul nggak sih?
Oh iya betul, alif, ba, jim, ha, kho, ain, wain, fa, kof, kaf. Nah, berarti kaf itu salah satu huruf komariah. Membacanya jelas alnya. Al, ka, al, ka. Ya, ada alif lam bertemu huruf kaf. Al kafiruna. Al ka. Nah, jadi jelas alnya, ya, jangan sampai hilang. Nah, ya, tapi nanti kalau disambung dengan kalimat sebelumnya, nah, nanti kapan-kapan kita bahas untuk bab berikutnya, ya. Jadi kalau tersambung dengan kalimat berikutnya, contoh al-alamina, alnya dibaca jelas, tapi kalau sudah disambung kalimat berikutnya, alnya nggak terbaca. Misal Rabbil alamina, nggak boleh dibaca Rabbi al-alamina, nggak boleh, ya, karena udah tersambung dengan kalimat sebelumnya. Tapi kalau berdiri sendiri, tulisan al-alamina, alnya harus dibaca dengan jelas, ya. Kemudian contoh berikutnya, ada huruf ba. Nah, itu betul nggak huruf komariah? Nah, bisa dicek kembali, ya. Oh betul, alif ba itu berarti huruf komariah, ya. Al, apa itu? Bayyinat, al bayyinah, alba, alba. Nah, alnya dibaca dengan jelas, alif lam ketemu ba. Pokoknya untuk awal, ya, semua alif lam, ya, yang bertemu dengan salah satu huruf komariah yang 14, nah, itu disebut dengan bacaan al-komariah. Nanti akan atau sama dengan idhar komariah. Kenapa disebut idhar? Idhar itu artinya jelas, karena di situ alnya dibaca dengan jelas. Al-komariah atau disebut juga dengan idhar komariah. Izhar. Izhar, izhar itu artinya jelas. Nah, oke ya. Oke, mudah-mudahan kecepatan nggak nih? Bagi yang ikro, mohon maaf. Nanti kalau misalkan masih belum paham juga, bisa ditanyakan di lain kesempatan. Oh, belajar Al-Quran itu banyak godaannya, setan, ya kan? Apalagi. Nah, kalau belajar Al-Quran biasa, Pak. Godaan-godaan itu, ya, godaan males, godaan apalagi ya, game main, kemudian pengaruh teman-temannya lah. Mudah-mudahan anak-anak YPI, anak-anak yang semangat dalam belajar, apalagi belajar ilmu tajwid, ya kan? Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, nah, biar bisa membedakan nanti ya. Sekarang huruf samsiah. Huruf samsiah, tadi huruf komariah ada 14, samsiah juga ada 14, ya. Asal hafal huruf komariah, udah pasti hafal huruf samsiah, karena jumlahnya sama, 14. Nah, huruf samsiah ya, semua huruf selain huruf komariah, begitu aja lah ya, simpelnya. Oke. Contoh hukum bacaan samsiah, perhatikan. Di situ sama dengan waktu al di atas, komariah. Tulisannya sama ya, awalnya alif dan lam. Nah, sekali lagi, ini samsiah, yang ini komariah. Awalnya sama, alif lam dan alif lam, semuanya. Nah, alif lam yang di sini
ketemu dengan huruf nun. Nah, nun itu kira-kira samsiah apa komariah? Nah, misalkan nggak hafal bisa dilihat kembali di catatannya. Waduh, iya nun, berarti itu huruf samsiah. Nah, huruf samsiah, perhatikan. Nah, ini pengertiannya dulu. Samsiah berasal dari kata syam, artinya mata hari. Dinamakan al-samsiah karenanya, ya, karena alif lamnya bertemu dengan huruf samsiah. Kalau bertemu dengan huruf komariah, ya al-komariah. Tapi kalau bertemu dengan huruf samsiah, ya al-samsiah. Ya. Nah, ketika dibaca alif lam ketemu huruf samsiah, bintang itu kalau digabung sama matahari kira-kira bintangnya kelihatan nggak? Nah, nggak nampak kan? Walaupun sebenarnya ada, ya. Tapi karena, ya, kalau tadi ketemu sama bulan, bintang jelas kelihatan nyalanya. Tapi ketika bersamaan dengan matahari, maka bintang tidak nampak meskipun ada. Begitu juga dengan alif lam ketika bertemu dengan huruf samsiah. Alif lamnya ada, alif lamnya ada, tapi enggak dibaca. Contoh, yang simpel saja, alif lam ketemu nun, maka membacanya bukan al-nasu, al-nasu, salah. Ya. Alif lam ketemu huruf nun. Jadi membacanya bukan al-nasu, tapi alif lamnya masuk atau lebur ke huruf samsiah. Nah, jadi membaca yang betul adalah an-nasu. Nah, an-nasu, ya, seakan-akan nonnya double. Nah, makanya tanda double itu kalau dalam bahasa tulis, ya, Arab pakai tasdid. Tasdid. Nah, seperti angka 3 kebalik menghadap ke atas itu. Ya. Jadi membacanya bukan al-nasu, tapi masuk ke huruf nun. Nah, seakan-akan nunnya double, 2. Ya. Jadi membaca yang betul adalah an-nasu. Nah, berikutnya, ya, biar nanti ada jelas. Ada alif lam bertemu dengan huruf shad. Shad. Nah, huruf shad. Maaf. Ya, huruf shad. Jadi membacanya bukan al-somad, 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 tapi harus masuk ke huruf. Makanya al-samsiah disebut juga dengan idgham. Idgham itu artinya memasukkan, ya, ke huruf samsiah. Hurufnya apa? Kalau nun, ya nunnya yang double. Kalau shad, ya shadnya yang double. Jadi membacanya yang betul adalah as-somad. As-somad. Jadi bukan al-somad. Yang ketiga, nah, insya Allah lama-lama paham nanti, ya. Di situ ada huruf ro. Nah, ro itu salah satu huruf samsiah. Jadi membacanya bukan al-rohim,
Al-Rahim. Tapi yang betul adalah ar. Ro-nya double, seakan-akan double. Ar-Rahim. Jadi misalkan kita ini ya membaca, alif lamnya hilang, suara al. Nah, alif lamnya tetap ada ya, tapi seakan-akan nggak ada. Suaranya masuk ke huruf berikutnya, huruf samsiah. Kalau huruf ro ya berarti ar, rohim. Oke ya, nanti insya Allah kita ulang untuk pertemuan berikutnya. Nah, tajwid ini mungkin pantas ya kalau kita ulang sekali lagi, karena ini belajar ilmu Al-Quran ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan ulas kembali, kita akan ulang sekali lagi. Nah, untuk tugas kalian di rumah silahkan ditulis. Nah, tugasnya ditulis. Ini tugas yang ketiga sudah sebenarnya. Tugas yang ketiga untuk bab 6. Ini memang bab terakhir yang paling banyak. Yang pertama sebutkan huruf komariah, tadi yang 14 ada di materi ya. Berikan 2 contoh saja bacaan al-komariah. Kemudian yang ketiga sebutkan huruf samsiah ya, huruf samsiah. Kemudian beri 2 contoh bacaan al-samsiah. Alif lam samsiah. Nanti takutnya ada yang bingung, kok masih ditulis al-samsiah? Ya, ini maksudnya al-samsiah. Kenapa nggak dibaca as-samsiah? Al di sini adalah alif lam samsiah, alif lam komariah gitu loh. Ya. Jadi alif lam komariah dan alif lam samsiah. Beri 2 contoh bacaan al-komariah, beri 2 contoh bacaan al-samsiah atau alif lam samsiah. Ya. Oke, mungkin jelas tugasnya, jadi jangan sampai nggak dikerjakan. Nah, nanti kirim di link PAI dan BP yang insya Allah nanti akan dibagi atau di-share di grup kelas masing-masing. Pak Haji Sahiri, demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang Pak Haji sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pak Haji berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman-teman serta Bapak Ibu guru semuanya. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI. Belajar online nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.